itu nyaman. Nah, kenyamanan itu yang menyebabkan mereka mau menerima. Tapi ketika dikatakan, ya eta teh tina agama. Ini dikatakan di Quran, ini dikatakan di hadis, ajaran agamanya begini, syariatnya begini. Kan banyak yang nolak. Oh, ini dari agama ya, nggak mau lah kalau agama mah kan gitu. Balik deh ke zaman jahiliyah kan tuh nama. Padahal kan agama ini sebetulnya kan mengajarkan sesuatu yang maslahat untuk hidup kita ini. Gak ada ajaran agama yang tidak berguna untuk kehidupan kita. Semuanya berguna, baik itu untuk untuk jiwa kita maupun untuk badan kita. Tidak ada agama yang tidak berguna, semuanya berguna. Kan pedah anu kaharti anu encan kan gitu. Lamun encan berarti tangan meh kaharti. Nah, cuma orang-orang sekuler itu karena memang dia sejak awal sudah anti kepada agama, di mana-mana gerakan sekuler itu akan berhadap-hadapan dengan agama. Agama naon wae. Rek kaharti rek teu kaharti agama kumanehna. Pasti akan ditolak. Nah, itu karakter sekularisme karena mereka memang berangkat dari ketidakpercayaan dan kekecewaan kepada agama yang selama 10 abad berada di mana itu? Di Eropa. Gitu. Terus yang kedua, kalau agama ditolak terus hirup rek kumaha? Hirup teh cek orang-orang sekuler pan orang boga akal. Meureun urang teh bisa mikir. Gitu. Ya pikirkan saja bagaimana kita hidup gitu. Jadi akhirnya orang-orang sekuler itu mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai science. Science teh naon tah? Science ilmu pengetahuan ya. Science itu gunanya adalah untuk memahami, mengerti. Dia mengerti tentang kehidupan gitu ya. Jadi kehidupan ini bagaimana ininya hubungannya antara satu dengan yang lain dan seterusnya gitu supaya mereka bisa dengan memahami itu kemudian bisa menguasai dan mengendalikan. Nah, maka dalam etika hidup orang-orang sekular yang menjadi agamanya atau yang menjadi pegangan dalam hidupnya itu adalah sains, ilmu pengetahuan gitu. Walaupun pada akhirnya kadang-kadang ilmu pengetahuan juga akan diabaikan. Nanti dengan apa? Dengan etika yang ketiga ini. Nah, etika yang ketiga itu apa? Nah, etika yang ketiga yang berkembang di dalam dunia sekuler itu adalah kalau seandainya kita mencari pengetahuan, kan yang namanya pengetahuan itu berubah-berubah. Jadi bagaimana hidup kita? Bagaimana cara kita berlaku dengan berhubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain? Kita memperlakukan manusia, memperlakukan alam dan sebagainya. Ya, itu malah sesuai dengan perkembangan saja. Jadi artinya apa? Dalam dunia modern yang sekular, itu kan salah satu ciri dari modernisme itu adalah sekularisme. Jadi di masyarakat modern yang sekular itu, yang namanya kepastian itu adalah sesuatu yang tidak ada. Jadi jangan cari kepastian dalam dunia modern, sebab ketika yang dipegang adalah ilmu pengetahuan, yang dipegang itu adalah sains, maka pada saat itulah kita berpegang kepada sesuatu yang akan selalu berubah. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tetap. Tidak ada hasil pikiran manusia yang terus saja begitu, yang tidak berubah. Semuanya akan berubah. Makanya dalam etika orang-orang modern, mereka selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu akan berubah gitu. Yang tidak pernah berubah itu hanya perubahan itu sendiri kan gitu. Sampai kita pun banyak yang percaya gitu. Padahal mah itu teh omong kosong. Siapa bilang segala sesuatu berubah? Coba tanya itu manusia yang sejak dulu melahirkan anak-anaknya, pernah teu aya irung anu tibalik ka luhur? Itu sarua irung kabeh tibalikna ka handap. Nah, kan gitu ya. Itu tidak berubah itu. Mana ada manusia yang hidungnya ke atas kecuali dia sakit kan gitu. Dia cacat. Gitu kan semua hidung itu ke bawah gitu. Karena memang fungsinya tidak bisa dia menahan air hujan. Karena lamun kaluhur kan kehujanan ribu kan gitu. Gitu makanya dia ke bawah supaya kehujanan. Nah, manusia dilahirkan tuh dari dulu nggak pernah berubah, sama begitu saja. Mana yang berubah? Tangan manusia tetap di sebelah sini, tara patukeun jeung suku kan itunya. Sok sirah tarayan patukeun jeung bujur aya teh. Kepala kita masih tetap di situ, struktur manusia juga tidak pernah berubah, sama. Gitu. Apa yang tidak berubah? Apa yang berubah itu semuanya sama. Gitu kan sama. Dunia ini juga sama, banyak yang samanya itu ya. Dari dulu nggak pernah, yang tidak berubah itu banyak. Itu jadi gagasan tentang perubahan-perubahan itu bukan pada realitas, tapi pada ketidakmampuan orang-orang modern
untuk menemukan yang pasti dari pengetahuan itu. Jadi orang modern itu nggak pernah punya pengetahuan yang pasti. Anu pasti kudu kieu kan gitu. Itu nggak bisa itu. Contoh misalnya ya dalam dunia apa misalnya pengobatan lah. Pengobatan. So, tanyalah sama dokter-dokter gitu. Aya teh dokter bisa mastikeun lamun gering ieu di ubaran ku ieu pasti cager gitu. Ada yang berani begitu nggak? Nggak ada yang berani itu. Apalagi sampai bikin jaminan, sok lah lamun teu cager digantian 20 juta misalnya gitu. Ada yang berani begitu? Nggak akan ada. Padahal itu katanya dunia eksak. Ya. Dunia eksak itu kan pengobatan itu kan kelihatan ya, kelihatannya gelingna naon gitu. Ini yang rusak anggota tubuhnya apa gitu. Terus obatnya apa? Itu kan dunia eksak tuh. Dunia yang bisa kelihatan. Kita bisa melihat, mata kita bisa melihat. Tapi nggak pernah ada kepastian. Dan tiba heula sanajan iya nanti ya dokter misalnya sakit kepala ini obatnya apa segala macam. Terus semuanya coba probabilitas. Mudah-mudahan cager kan gitu. Nggak ada dokter yang bisa memastikan ini pasti cager itu can karuhan. Gitu kan kadang-kadang mah cek dokter dah antep ge cager sorangan kan itu saya. Kan aya nu kitu kan teu kudu diubaran. Nah, sampai begitu kan gak ada kepastian model begitu. Apalagi yang sifatnya tadi itu ya ilmu sosial, berkenaan dengan politik, dengan masalah sosiologi, masalah macam-macam tuh nggak ada yang tetap itu. Semuanya serba relatif. Makanya dalam etika masyarakat modern yang sekuler itu relativisme menjadi salah satu pegangan dalam hidup. Jadi segala sesuatu tuh serba nu pasti teh. Makanya setiap saat tuh bisa berubah, naon we bisa berubah, nggak ada yang nggak bisa berubah itu. Coba kita bisa bayangkan ya kalau kita hidup selalu begitu, unggal poe nu pasti gitu ya, teuing rek kumaha itu saya kira kita akan hidup dalam kebingungan selamanya itu. La fi syakkim min humurid. Jadi ayah dina syak dan murib selamanya. Dan itu sudah digambarkan ada manusia hidup teh bingung kan gitu ya. Bingung memahami diri dia udah bingung. Gitu. Coba sekarang tanya orang-orang sekuler itu, ari maneh teh naon gitu ya tanya. Manusia itu apa sih sebenarnya? Pasti jawabannya teh kaditu kadieu teu para ruguh. Karena dia memang tidak pernah punya pengetahuan yang pasti tentang itu gitu. Dan ini kan yang sebetulnya menjadi sangat berbahaya dalam dalam dunia kita ini. Kita dijebak di dalam satu dunia yang itu disebut sebagai disebut sebagai simulakra ya. Simulakra dunia tepararuguh. Kita ini dijebak dalam satu situasi di mana yang namanya pengetahuan itu nggak ada yang pasti. Itu semuanya menjadi serba relatif dan serba nisbi. Kita nggak ada kepastian dalam hidup dalam etika modern. Makanya akhirnya terus kumaha tuh lamun pasti geus we atuh kieu. Akhirnya kan ada etika tindakan ya. Bagaimana kita bertindak? Kalau begitu pertama misalnya agama tadi percaya, kita percaya pada ilmu pengetahuan. Kenyataannya ilmu pengetahuan gak ada yang pasti. Jadi orang kudu kumaha tuh ya sudah saja. Kita sekarang bertindak itu secara apa? Secara liberal. Ari liberal teh naon kumaha maneh. Itu terserah. Akhirnya apa? Itu nanti diangkat menjadi sesuatu yang sakral. Sesuatu yang bebas itu disebut sebagai hak asasi manusia gitu. Jadi hak asasi manusia itu sebetulnya datang dari liberalisme, datang dari kebebasan yang dijadikan etika di dalam masyarakat modern. Jadi naon-naon teh ieu mah hak asasi manusia, ini keinginan manusia dan sebagainya. Padahal yang namanya keinginan manusia itu kalau dalam bahasa kita itu adalah hawa nafsu. Ari nu ngaran hawa nafsu innan nafsa la ammaratun bisu'i. Jadi lamun ditutur-tutur ka hayang jalma ka dituna ngaruksak. Kan gitu ya. Sok jalma loba ka hayang kan gitu. Nu ruksak naon? Gunung, banjir kan gitu ya. Jalma loba ka hayang, nu ruksak naon? Alam sekitar dan seterusnya. Itu gara-gara loba tingkah hayang. Sabab ari kabutuh mah sabenerna mah saeutik, ngan ka hayang nu tara aya eureuna teh kan gitu. Sok coba sekarang tanya kita ya. Kebutuhan kita terpenuhi tidak? Nah, apa yang belum terpenuhi? Nah, kita kahayang kan, namun kahayang ditutur-tutur malah geus hidup kan gitu. Kita nggak bisa bersyukur dan nggak bisa qanaah. Kan gitu. Jadi karena keinginan kita nggak pernah selesai. Dan itu yang membuat dunia ini jadi rusak. Sebab hirup nutur-nutur kahayang kan gitu, lain nutur kabutuh. Kan kalau kebutuhan man insyaallah cukup lah kan gitu. Kan kahayang nutur pernah geus. Gitu. Nah, jadi karena keinginan yang nggak pernah selesai itu akhirnya terciptalah ini etika dunia modern yang liberal tadi itu. Dan itu nanti mempengaruhi sebagian dari orang-orang yang mengaku beragama Islam itu.
Jadi saya Muslim, tapi saya merasa bahwa wah kita Muslim modern dong. Yang modern apa? Ini Muslim yang liberal, Muslim yang bebas. Lalu dicari pembenaran-pembenaran di dalam ajaran agama untuk membenarkan liberalismenya. Makanya kalau kita dengarkan ya, orang-orang yang mengaku Islam tapi dia sekuler, itu pasti dia akan membela apa saja yang datang dari Barat. LGBT datang dibela, apalagi itu ya. Kemudian demokrasi datang dibela, apalagi itu. Pokoknya naon wae nu datang dari Barat tuh nggak ada yang nggak dibela, semuanya dibela. Gitu dibela seolah-olah itulah hal yang paling baik yang ditemukan manusia di dunia sekarang ini. Nah ini kan yang parah itu. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya pemikiran-pemikiran sekuler dan liberal itu adanya di situ. Sumbernya itu dari situ. Erek ngaranna naon wae lamun papangih jeung nu kitu tah eta yang sekarang ini menjadi penyakit masyarakat modern seluruh dunia. Yang nanti akan mengantarkan manusia kepada pemikiran yang ateis, menolak agama gitu. Di mana pertentangannya dengan Islam tadi? Sudah saya sebut. Yang namanya Islam itu adalah ketundukan, kepatuhan kepada apa? Kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar sebagai manusia kan kita hidup di dalam kebingungan. Jadi sebenarnya kan kita ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori golbing ya, golongan makhluk bingung. Dan itu bingung ini mau apa kan gitu. Jadi kita nggak ngerti siapa kita, apa kita kan gitu ya. Karena manusia itu terbatas. Innal insana zaluman jahula. Manusia itu sudah zalim, dia jahula, itu bodoh juga kan gitu. Tengahnya naon gitu. Kadang-kadang nah jelma bodoh terus sok tahu kan gitu. Akhirnya kan bingung. Gitu dia mau lakukan apa juga nggak yakin. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ini Maha Rahman Maha Rahim, Allah kemudian memberikan pengetahuan yang dibutuhkan secara mendasar oleh manusia. Misalnya, apa kebutuhan mendasar pengetahuan manusia itu? Kebutuhan pengetahuan tentang jati diri. Siapa manusia itu? Maka diajarkan oleh Allah. Manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluk lemah, terus saja sifat-sifat disebutkan. Lalu setelah itu Allah nanti menjelaskan tentang lalu buat apa manusia ada di dunia? Manusia di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk diuji. Mana yang nanti akan menjadi orang baik, orang buruk. Terus diuji buat apa? Supaya nanti manusia tahu bahwa setelah di dunia yang sebentar ini dia nanti akan mati. Mati itu cuma ngasaan unggul ya. Zaikoh, karena itu bukan merupakan bukan keabadian kematian itu. Karena kematian itu cuma pintu aja. Kullu nafsin zaikotul maut. Al maut itu cuma zaikoh, hari zaikoh tedzako ya duku itu ngasaan. Jadi kabeh oge karena paeh terek ngasaan kan mau asalilan apa ya dages paeh terek dihirupkeun deui gitu. Nanti kita hidup lagi. Itu cuma lewat pintu namanya mati gitu. Jadi mati itu jangan dianggap sebagai keabadian. Keabadian kita itu bukan kematian tapi kehidupan. Itu jadi sanggeus urang paeh teu salilana paeh. Itu nanti akan hidup lagi. Kita akan dibangkitkan di satu alam namanya al-akhirah. Kan yang model begini moal nepi eta pikiran manusia rek jungkir balik kumaha we. Gitu ya. Ini perkara gaib. Yang Allah Subhanahu wa taala harus memberikan pengetahuan itu supaya apa? Supaya manusia hidup normal di dunia itu kan gitu. Supaya dia tidak terjebak di dalam kebingungan. Sebab kebingungan itulah yang menyebabkan manusia menjadi kufur, manusia menjadi maksiat, manusia menjadi merusak dan seterusnya. Nah, inilah saya kira yang yang sangat mendasarkan dalam kehidupan manusia ini. Nah, kira-kira saya jelaskan hal yang dasar saja ya tentang nanti gerakan-gerakannya, banyak modelnya, tetapi kita harus tahu ya latar belakang dari pemikiran-pemikiran liberal itu kenapa berkembang dalam Islam. Itu sebenarnya ya bukan Islam. Dia adalah pemikiran sekuler yang mempengaruhi sebagian dari orang-orang Islam gitu. Saya kira sebagai pengantar ya dicukupkan sekian sajalah rek dipanjangan 3 jam deh bisa kan gitu ya. Cuma ini saya kira sudah malam dan insyaallah mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa berdiskusi lagi.